Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang saleh-salehah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali belajar kita hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah SWT memberi kita petunjuk. Tak kenal maka tak sayang, demikianlah bunyi pepatah. Tahukah kamu anak-anakku, alam semesta ini memiliki banyak sekali makhluk, baik itu makhluk yang bernyawa maupun yang tidak. Siapa sih yang menciptakan makhluk? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yap, benar sekali. Dalam agama lain disebutnya dengan Tuhan. Namun dalam agama Islam kita menyebutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maukah kalian mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kalian mau, yuk kita belajar bersama. Bang Ali Edukasi. Semua umat Islam pastinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu bahwa Allah SWT memiliki nama-nama yang baik, atau kita mengenalnya dengan istilah Asmaul Husna. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Asmaul Husna berjumlah sebanyak 99. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sudah tahukah anak-anakku apa artinya Asmaul Husna tadi? Kalau belum, simak terus ya. Yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya Maha Mematikan. Allah SWT telah berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Surah Al-Imran ayat 185. Manusia, jin, setan, malaikat, dan makhluk Allah yang lainnya akan merasakan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Apakah kalian takut dengan kematian? Jangan takut ya. Kita persiapkan saja bekalnya. Apa sih bekalnya? Yaitu seperti rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berjudi, berzinah, minum minuman keras, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Yang kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah SWT bersifat hidup kekal selama-lamanya serta memberi kehidupan. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah SWT. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, namun ketika kehendak Allah SWT masih memberikannya kehidupan, maka ia akan tetap hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak memiliki sakit apa-apa, namun keesokan harinya ia meninggal dunia. Entah itu karena sakit jantung, karena masuk angin, karena tenggelam, atau karena tertabrak kendaraan. Itulah semua kuasa Allah SWT dalam sifatnya Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya Allah SWT maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang bermakna Allah SWT tidak membutuhkan pertolongan dari makhluk ciptaannya. Dari sini, Allah SWT memberikan pendidikan kepada manusia agar hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri
dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melaksanakan sendiri kebutuhan kalian. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari seragam sekolah, mengambil sarapan atau makanan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu Al-Ahad, artinya Yang Maha Esa. Mengandung makna Allah SWT itu satu, Yang Maha Tunggal, dan Esa. Allah SWT adalah Tuhan tempat bergantung semua makhluk ciptaannya. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada makhluk apapun yang setara dengannya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim hanya kepada Allah lah tempat kita menyembah serta memanjatkan doa. Selanjutnya, setelah kita belajar tentang 4 Asmaul Husna di atas, kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah SWT. Sebelum lebih jauh, Bapak mau tanya nih, apa sih rukun iman yang ketiga? Yap, jawabannya beriman kepada kitab-kitab Allah. Tidak lengkap iman seorang muslim ketika ia tidak mengimani 4 kitab yang sudah Allah SWT turunkan kepada para nabi dan rasul pilihannya. Kitab Allah atau dalam bahasa Arab yaitu Kitabullah adalah catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul. Sedangkan iman kepada kitab-kitab Allah memiliki arti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah SWT untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Berapa sih jumlah kitab suci yang harus kita imani? Yaitu ada 4 kitab suci. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani sebagai pedoman umat Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem Israel. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti sebagai pedoman umat Bani Israel. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diturunkan di daerah Yerusalem Israel. Kitab Injil menggunakan bahasa Yunani sebagai pedoman umat Bani Israel. Yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di Mekah dan Madinah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan peristiwa Nuzulul Quran. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira, Mekah. Hal ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah SWT. Ketika diangkat menjadi Rasul, beliau saat itu genap berusia 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surah, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah SWT yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah rahmat bagi semesta alam. Selain kitab suci di atas tadi, Allah SWT juga menurunkan wahyu yang masih berupa suhuf kepada para rasul pilihannya. Apa sih pengertian suhuf? Suhuf adalah firman Allah atau wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasulnya yang masih berupa lembaran-lembaran. Suhuf dan kitab pada dasarnya sama-sama berisi kalam Allah. Namun, kitab sudah menyatu utuh atau sudah disatukan seluruhnya. Sementara suhuf masih dalam bentuk lembaran yang terpisah.
Dalam agama Islam dijelaskan bahwa terdapat beberapa nabi yang menerima suhuf, antara lain yaitu Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Sis alaihissalam menerima 60 suhuf, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, serta Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nah, sekarang anak-anakku yang saleh dan salehah sudah tahu kan apa saja kitab-kitab Allah SWT serta pengertian dari beberapa Asmaul Husna di atas. Semoga ilmu yang kita dapat dalam pembelajaran kali ini dapat menambah iman kita kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Wal akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Bapak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.